sebenarnya saya bukan mengharapkan paparan itu. Ini kan proposal ya. Proposal Pak misalnya. Proposal itu kan rencana. Jadi yang saya harapkan saudara ceritakan bagaimana rencana melakukan penelitian ini. Bukan itunya. Jadi diposisikan tempatnya. Yang saudara sampaikan tadi cocoknya disampaikan di nanti sidang, bukan sekarang, terlalu cepat. Baik, kita sisir satu-satu ya. Yang pertama judul. Ini judulnya terlalu rumit, sederhanakan lagi. Nah, gitu. Jangan rumit-rumit kali judul. Judul itu ya sekedar judul. Jangan judul itu mengejar-ngejar cerita di dalam judul. Eksistensi ormas Islam dalam penguatan akidah umat dalam kurung studi terhadap dalam kurung titik 2 lagi. Capek dia. Ya. Satu. Yang kedua, sebenarnya judul ini mau cerita apa? Enggak, saudara ini mau cerita apa di dalam proposal ini? Tentang perang jihad Islam ini, Bang. Ini kan kalau ormas Islam yang pada saat ini kan sebuah ormas yang dikatakan sebuah gerakan radikalisme yang mengatakan ormas Islam sekarang ini adalah teroris ISIS. Padahal mereka itu tidak seperti yang kalian dipikirkan. Sebuah gerakan yang membahayakan, seakan-akan menakutkan ormas-ormas Islam ini pada saat ini. Itu aja yang mau disampaikan. Itu aja kan. Jadi kenapa eksistensi sama peran di judul? Iya kan, peran dari ekstensi dari peran ormas itu ya, peran dari organisasi itu, Bang, dalam penguatan akidah itu bagaimana? Sekarang mau cerita peran atau eksistensi? Enggak, coba. Mau cerita peran atau eksistensi? Jangan iya aja, coba. Peran. Ya peran, kenapa eksistensi? Kita makan bubur, kita jangan mempersulit diri, makan bubur pakai sumpit. Oke, itu yang mau disampaikan kan? Baik. Banyak catatan saya dari proposal ini, tapi nggak mesti lulus ini kan Pak Faisal? Nggak mesti kan? Nggak mesti. Namanya ujian. Ada yang lulus, ada yang enggak. Kalau lulus saja bukan ujian namanya, penabalan. Nggak apa-apa, nggak lulus, ulangi lagi. Banyak kali catatan saya. Kemudian yang ketiga, itu coba dibaca balik proposal itu abjadnya ya, dan seterusnya, huruf kapitalnya. Nggak usah lah saya share itu bisa saudara selesaikan sendiri lah itu ya. Baik, kemudian ini memakai pendekatan apa? Pendekatan secara apa? Pendekatan secara emosional. Bukan itu yang saya maksud. Pendekatan apa yang digunakan mau menyelesaikan penelitian ini? Metodologi. Ya. Apa? Pendekatan metodologi ini, jadi kita memaparkan tentang inilah. Metode apa yang digunakan? Kuanti. Yang mana yang betul? Kuanti atau kuali itu beda itu. Untuk data. Iya. Memakai apa? Kualitatif. Kualitatif apa? Untuk dari perannya. Kualitatif apa? Jenis apa yang digunakan untuk menyelesaikan ini? Apa? Sebuah data untuk penelitian bagaimana kita meneliti dari akar permasalahan yang terdapat di jihad Islam. Iya.
Kualitatif jenis apa? Berbasis tentang data. Semua itu data. Ini yang jadi kelemahan kita ini. Makanya saya bilang presentasinya jangan itu. Presentasi proposal itu adalah kerangka bagaimana cara kita mau menyelesaikan itu. Yang jadi banyak permasalahan kita adalah kayak ini. Kita membuat metode itu tidak sesuai dengan apa yang kita kejar. Seolah-olah kita menganggap metode itu nggak penting. Harus banyak baca lagi nih. Gimana meluluskannya? Mana nih? Menggunakan kualitatif. Benar. Mau kualitatif, mau kuantitatif, is okay. Mana oke? Itu kan cara kita mendekati. Terus pertanyaan saya, kualitatif jenis apa yang digunakan? Coba jawab. Kalau bisa kamu jawab, saya luluskan. Kalau enggak, mohon maaf lah. Nanti aja lah itu kan. Namanya proposal. Kalau sidang itu rata-rata lulus itu. Kalau proposal enggak juga. Nyesal kamu kan punya penguji saya. Jangan belepotan, nggak bisa. Kita boleh salah, tapi jangan teruk kali salahnya. Pertanyaan saya, ini kan jurusan akidah filsafat Islam, jangan cari marah Rocky Gerung. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Selesai. Yang saya tanya kualitatif jenis apa? Itu pertanyaan saya. Kamu beli dimsum. Dimsum apa yang kamu beli? Dimsum udang, dimsum ayam, atau dimsum apa? Ya saya tanya dimsum apanya itu? Mana mau lulus kayak gini? Nggak ada di situ. Saya memang belum baca, tapi tadi waktu kamu keluar saya baca dengan cepat. Nggak saya temukan di situ. Makanya saya ragu, ini kerjaan proposal ini nggak akan selesai. Hasilnya nggak akan cocok. Kenapa saya tekankan ini? Ya, karena inilah langkah akan menentukan kita itu kerjanya baik atau tidak. Kalau ini nggak tepat, kita meraba-raba, maka hasil pun nggak tepat. Ini judul kalau direvisi, diedit sedikit, judul ini bagus. Ceritanya bagus, yang mau diceritakan bagus. Jangan judulnya bagus, ceritanya kacau, hasilnya kacau. Itu saya nggak mau. Ya nggak gitu. Ayo gimana? Ini sederhana sekali. Sederhana sekali. Ya. Setelah kita menetapkan metode penelitian kita ini menggunakan pendekatan apa dan jenis pendekatannya apa, maka kita akan mengikuti langkah-langkah itu untuk menyelesaikan penelitian kita. Maka sampailah dia kepada tujuan kita. Kalau kita tidak tahu melakukan penelitian apa, pendekatan penelitian itu jenisnya apa, lantas kita melakukan penelitian, ini melebar kemana-mana nih, bisa dipastikan. Maka kita akan bisa cerita panjang tapi kosong, zong.
Bukan itu yang diinginkan. Bisa pun kita cerita, kamu walaupun bisa cerita 5 jam tanpa henti mengenai DPD FJI ini, nggak ada arti apa-apa. Orang pesan yang mau disampaikan sedikit aja kok. Oke, kita tinggalkan itu dulu. Saya yakin kamu nggak akan bisa. Tapi saya nggak akan ngasih nilai dulu. Kalau ini pendekatan kualitatif, jenis apa yang akan digunakan? Ya, saya kasih waktu kamu search nanti di Google. Ya, nanti saja, jangan sekarang. Oke? Setelah dapat itu nanti, ya, kualitatif apa? Saya kasih nih sedikit gambaran. Kualitatif fenomenologis, kualitatif studi kasus, atau kalau menggunakan kualitatif studi kasus, maka apa langkah studi kasus itu digunakan, diterapkan, disampaikan di sini. Tambahkan. Oke. Itu di jenis penelitian. Saya mau kejar kamu di metodologi. Di metode saya mau kejar. Kenapa metode ini dikejar? Ya. Kalau kayak gini metodenya, bisa dipastikan penelitian ini nggak bagus, gagal, fail, udah gagal ini, nggak bagus. Bisa pun kita cerita mengenai variabel di sini, tidak ada guna arti apa-apa, hanya sebatas cerita, tapi zong, nol. Oke, itu pertama jenis penelitian. Yang kedua, di informasi penelitian, ya, di sini dikatakan menggunakan metodologi Farfus sampling. Jadi jangan metodologi, menggunakan metode, ya, menggunakan metode, jangan dipakai loginya. Farfus sampling. Pertanyaan saya, apa itu Farfus sampling? Sampling ini adalah kita mengenai tentang penelitian yang dilakukan menjadi bagaimana. Bisa jawab atau enggak? Bisa atau enggak? Kalau enggak bilang enggak bisa. Jangan meraba-raba. Buang waktu itu. Purpose sampling itu apa? Berarti ini copy paste. Jadi kenapa enggak tahu? Purpose sampling ini kan berdasarkan ciri-ciri data itu berdasarkan topik penelitian. Semua ini mengenai penelitian. Purpose sampling itu apa? Informasi memang, semua penelitian data, penelitian itu semua memang melakukan penelitian kok. Masalahnya purpose sampling itu apa? Belajar lagi ya, belajar lagi. Oke, itu. Kalau dicecer nih habis nih. Oke. Yang fatal lagi adalah teknik pengumpulan data. H16. Oke. Teknik pengumpulan data itu ada A namanya observasi atau pengamatan. Oke. Ya. Bacakan tolong setelah observasi itu apa? Menurut itu. Menurut Guba, baca. Teknik pengumpulan data bagian observasi. Ini beda. Perintannya beda. Sama ini. Halaman 16. Baris ke 1, 2, 3, 4. 4 dari bawah.
Bukan, bagian A, observasi. Iya. Ini siapa yang buat proposal ini? Saya sendiri. Kok nggak tahu posisinya di mana? Ini menurut Gubah. Ya makanya dibaca. Menjelaskan bahwa pengamat ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada suatu keadaan sebenarnya. Oke. Kenapa kalimat pertama menggunakan menurut Gubah di teknik pengumpulan data? Nah, Apakah Gubah ini mau kamu jadikan referensi untuk menyelesaikan punya kamu? iya. Betul. Iya. Bagaimana teknik Gubah? Ini kan saya mengambil dari sebuah pemahaman tentang menurut dari versi Gubah Lilikon yang menjelaskan tentang perilaku ini. Jadi saya ini meneliti bagaimana observasi dari akar permasalahan dari Apa langkah yang dilakukan Gubah? meneliti dulu. Iya, apa langkah dilakukannya untuk melakukan menyelesaikan sesuai dengan penelitian ini? Ini salah total. Salah total. Salah total. Dari observasi, wawancara, dokumentasi, ini salah total ini. Paragraf pertama itu salah total. Metode yang digunakan, metode yang mau kita buat ini, yang di dalam proposal ini, yang di dalam penelitian kita. Jadilah ini satu ini skripsi ya. Jadilah skripsi nanti. Metode itulah yang dipakai untuk menyelesaikan bab 4 hasil atau pembahasan itu. Ya, Gubah-gubah nggak ada di situ. Nggak ada. Kalaupun ada, itu bahasanya nanti bukan menurut dia, tapi seperti yang dilakukan oleh paham ya? Jadi jangan kita membuat kayak gini ya. Jangan kita membuat kue gitu. Kita kumpulkan gula, kita kumpulkan apa. Secara teori inilah cara membuat kue. Prakteknya kuenya beda. Itu zong. Itu lari itu. Dari prodi kita itu lari itu. Cara berpikirnya pas lari. Nggak bisa. Oke. Saya kasih rumusnya sedikit sama kamu. Kamu catat itu. Ya. Apa namanya? Metode itu, ya, Supriyono ya. Metode itu adalah menceritakan ulang apa yang menjadi pembahasan kita. Langkah-langkah kita menyelesaikan pembahasan itu apa? Langkah-langkah itulah yang disampaikan di dalam metode penelitian kita. Bukan yang diceplak begitu aja, lantas yang dikerjakan beda. Paham ya? Dan kalau ada sama, dibuat referensinya. Persis seperti yang dilakukan oleh ini. Persis yang dilakukan oleh ini. Jangan tiba-tiba keluar Sugiono. Kamu kan tiba-tiba nih keluar kayak pocong. Di kampung saya banyak pocong sekarang. Iya, entah manusia jadi-jadian lagi. Oke ya. Paham? Maka saya bilang ragu saya meluluskan proposal ini. Oke? Paham ya? Sesuaikan dengan hasil pembahasan. Itulah catatan saya. Tapi saya ucapkan selamat lah kamu ya, sudah sampai ke Sempro.